Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini dari kelompok kita berdiri 3 anggota, yang dimana yang pertama itu Tegar Refri Ferdiansyah, MPM 06/2024.1.07822, dan anggota kedua Muhammad Ikhlas Arianto dengan MPM 06/2024.1.07785, dan anggota yang ketiga Muhammad Gofar 06/2024.1.07883. Dari 3 kelompok ini kita sudah mengerjakan di mana website yang bertema Siakat Sistem ini adalah akademik informasi sistem yang bisa, insya Allah akan bisa digunakan di kampus jika diperlukan atau jika dibutuhkan. Terutama ini menampilkan fitur login. Nah, dari website ini bisa diakses oleh 3 user. Yang pertama admin, dosen, dan juga mahasiswa. Terutama kita membahas user admin dulu terlebih dahulu. Kita login admin. Kita masuk. Nah, di halaman pertama kita ditampilkan dashboard. Di mana dashboard ini ada fitur 5 fitur. Tapi sebelum kita membahas 5 fitur ini, kita membahas dari 3 fitur ini, di mana ada total mahasiswa, data itu di mana ada status 3, dan juga program studi yang sudah didata dimasukkan di website ini, dan juga referensi IPK. Nah, jadi kita masuk terlebih dahulu fitur mahasiswa. Nah, dari mahasiswa ini semua data mahasiswa. Ini ada fitur tambah, di mana kalau fitur tambah ini menambahkan data mahasiswa. Contoh misal ini MPM 077, ya satu yang kita ambil urut aja. Terus namanya Ahmad misalnya, Ahmad. Terus program studinya sistem informasi. Nih, kita IPK katakanlah 3,7. Kita simpan data. Kita harus langsung cari aja, atau bisa di fitur semua prodi ini, di prodi. Nah, tinggal biar langsung kepilih sistem informasi. Tadi kan kita prodinya sistem informasi, kasih Ahmad. Tuh Ahmad. Nah, kita juga ada fitur itu tentang pengeditan atau update. Kita masuk ke update. Misal nih, kita salah MPM-nya kurang 1 angka, 9, 1 sampai 9. Nah, terus namanya itu Ahmadnya tuh nggak pakai H, pakai C, Acemat gitu. Nah, kita update dan masuk. Kita cari lagi langsung sistem informasi. Cari Acemat. Benar, Acemat ya. Nah, ini muncul. Kan sebelumnya AHMAD ini diganti namanya Acemat, terus MPM-nya ganti 9. Terus kalau misalnya nih, suatu waktu mahasiswanya udah tidak berkuliah lagi, kita bisa menghapus datanya. Kita hapus datanya. Nah, kalau kita menghapus, kita itu ada dikasih pertanyaan meyakinkan dihapus atau tidak. Kita klik OK, kita yakin. Nah, kalau udah berhasil, itu akan muncul notifikasi seperti data mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian ada program studi.
program studi itu ada data program studi di mana bisa kita menambahkan prodi atau kejuruan. Ini kan sudah jadi yang dimaksud data ada 3. Misal kita mau menambah, ini ada fitur tambah nih, kita tambah kedokteran. Kedokteran misal. Kita simpan datanya prodi kedokteran. Nah, udah masuk, dan kalau udah masuk ada notif di sebelah kanan tadi warna hijau, dan sama kayak seperti tadi yang data mahasiswa itu ada pengeditan, juga ada penghapusan. Di program studi juga ada update dan delete. Kita update dulu. Nah, misal nih ditambahin fakultasnya, jangan kedokteran saja, kita tambahin di depannya fakultas kedokteran. Kita update, ada notifikasi juga kalau udah berhasil. Nah, muncul deh fakultas kedokteran, dan juga bisa delete. Kita delete sama seperti tadi, itu akan ada muncul notifikasi. Terus ada juga mata kuliah, sama seperti kurang lebih seperti fitur mahasiswa dan juga program studi. Ini hanya data mata kuliah. Ini sudah diupdate ke data PBO. Ini ada fitur tambah. Coba kita tambah. Misalnya kita kode MK-nya 001. Terus Jarkom. SKS-nya katakan 2. Nah, kita simpan. Udah ada notif lagi dan nambah Jarkom. SKS-nya 2. Juga bisa diedit dan juga bisa di-delete. Editnya seperti kayak tadi, entah itu edit pakai kode MK atau nama mata kejuruannya. Nah, kita kembali lagi. Ini juga bisa dihapus kalau misalnya udah nggak ada mata pelajaran lagi, kita dihapus. Oke. Sama, tetap akan keluar notifikasi. Terus kemudian langsung ke dosen. Fitur dosen. Nah, fitur dosen ini menambah ada fitur tambah dan untuk cari kalau misalnya data ini bisa juga diedit dan juga bisa dihapus. Kalau misalnya ada dosen baru bisa tinggal ditambah aja kayak seperti tadi kurang lebihnya. Terus jadwal kuliah aja, langsung masuk jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini jadwal kuliah dosen si pengajar. Kalau jadwal kuliah ini kita harus ditambahkan dulu, misal nih, Mbak. Nah, kita pilih mata pelajaran. Tadi mata pelajaran PBO, SKS-nya 2, terus dosennya Pak Budi, terus misal harinya hari Senin, terus jamnya katakan jam 21 ya, terus habis itu selesainya jam 23.56. Terus ruangannya 403 aja langsung. Nah, kita simpan. Nah, udah berhasil nih muncul notifikasinya nih. Nah, udah kebaca nih. Pak Budi ada jadwal 2. Nah, kalau jadwalnya kita berang, kita hapus saja. Bisa. Langsung ada notif juga, bisa diedit juga. Atau jangan dihapus lah, diedit. Bisa diedit, tinggal diganti harinya. Misal diganti hari Senin, di hari Selasa. Udah di hari Selasanya aja, kita update. Muncul notifikasi berhasil. Nah, ganti deh harinya, hari Selasa. Ini untuk akses fitur dari admin ya. Kita coba keluar dulu. Kita masuk ke dosen. Dosen, kalau dosen ini Pak, ini enggak, dosen ini hanya tertentu ya, maksudnya ada username tersendiri. Kalau misalnya dosen BBO, yaitu pakai underscore BBO, atau dosen Jarkom underscore Jarkom. Nah, ini akan disuguhi dengan dashboardnya, sambutan, selamat datang Pak Budi Santoso. Terus ini ada keterangan jadwal mengajarnya,
ada satu kelas aktif, terus mata kuliah di AMPU itu ada satu, dan mahasiswa yang diajar itu belum ambil datanya, terus kita langsung masuk aja jadwal saya. Nah, di mana jadwal saya itu yang kayak tadi tuh, yang admin sebelumnya kan udah diupdate tuh, Selasa kan. Nah, kita tinggal input nilai itu bisa si dosen. Nah, ini kan belum ada data mahasiswanya. Terus kita masuk ke fitur input nilai ini aja. Nah, ini data-data mahasiswanya. Mahasiswanya seperti ini. Ini pagination-nya. Ini setiap pagination hanya mengisi per apa itu? Per kelipatan data 5 mahasiswa. Dan ini ada summing angkanya dari 1 sampai 103 mahasiswa. Simple sih untuk login user dosen. Kita langsung keluar aja. Yang berikutnya yang terakhir itu user mahasiswa. Kita mahasiswa pakai underscore student. Nah, ini kita disuguhi penampilan atau dashboard. Halo mahasiswa kumlot. Namanya itu yang satu-satu itu nama Pak ya. Jadi kalau misalnya kita tadi loginnya namanya Ahmad, jadi yang satu-satu ini diganti nama Ahmad. Terus ada kejuruan juga. Terus ini ada IPK kumulatif. Ini kan belum masih. Ini hanya sebagai contoh Pak, kalau misalnya itu ada nilai IPK-nya, terus total SKS-nya, terus ada fitur-fitur 4 untuk layanan akademiknya, KRS, KHS, dan jadwal UKT. Dan itu saja sih Pak untuk dari fitur-fitur atau website penampilan dari akademik informasi sistem. Semoga bisa bermanfaat untuk kampus. Untuk selanjutnya bisa dialihkan ke rekan kelompok saya, Mas Tegar Refri Ferdiansyah. Oke Mas, saya ambil alih. Baik, sekarang kita masuk ke kodenya ya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari backend yang saya buat. Di kita menggunakan konsep MVC yang nanti view akan dijelaskan oleh Mas Ikhlas Arianto, dan untuk model serta kontrolernya atau backend akan saya jelaskan. Di yang pertama-tama itu kalau kita backend ya, kita langsung masuk aja ke, misal saya jelaskan dari roots dulu lah. Di sini ada roots. Jadi roots ini tuh roots out ini tuh untuk mengatur skala authentication yang masuk. Misal contoh dari gue sini, misal dia login. Nah, ini nanti kita rootkan di login dulu. Di situ ada juga reset password token. Ini tuh function-function untuk Guest. Terus ini juga ada function-function autentikasi juga, verify email dan segala. Lalu ada confirm password, ada password, terus ada password update juga. Nah, nanti ini fungsinya itu nyambung ke web. Nah, ini misal kita nge-root login. Nah, habis itu dia bakal manggil login. Terus kalau memang role-nya mahasiswa, dia itu bakal masuk ke role-nya mahasiswa. Jadi nanti dia bakal langsung masuk ke portal. Nah, ini autentikasinya. Jadi ada juga logoutnya. Habis itu kalau misal dia nge-root di admin, dia bakal masuk ke admin. Nah, nanti di situ ada mahasiswa. Sekali mahasiswa nyambung ke sini karena admin akan mengatur pembuatan CRUD untuk mahasiswa.
lalu prodi juga mata kuliah, terus ada root buat dosen, jadi dosen nanti bisa masuk ke jadwal mengajar. Di situ ada ini juga untuk controller inputan nilai sama update nilai. Terus kita lanjut ke model. Nah, di sini ada dosen, jadi ini buat istilahnya buat atribut lah untuk setiap entitas-entitas yang kita pakai ya. Misal di sini ada dosen, nanti dia punya atribut nama dosen, email, dan nomor telepon, nah, ada jadwal, mahasiswa, mata kuliah, prodi, dan user. Gitu ya. Nah, user ini nanti di sini juga punya role. Nah, role ini kita fungsikan sebagai pemisah antara admin, user dosen, sama user mahasiswa. Gitu ya. Di situ kita masuk ke bis model, terus di Ctrl P, kita masuk di authentication. Situ ya ini untuk proses di mana authentication controller itu berjalan, terus proses dari dashboard. Misal kita masuk ke dashboard, habis itu contoh kita mau misal ini role dosen, nanti dia bakal keluar di sini kan. Situ ada kartu statistik juga, terus ada jumlah prodi, terus total mahasiswa juga dihitung di sini, rata-rata IPK, average-nya juga di sini, dashboard. Terus ini ada dosen controller. Kira-kira kayak gini. Ada function request, validate untuk ngevalidasi dosen. Kalau iya, langsung dia bakal nge-create request buat masuk ke root dosen index. Ya, kayak gitu. Di situ proses inilah. Lalu ini juga ada controller buat autentikasi, confirm, email verifikasi, buat update, store ini, terus ada password controller, buat ngevalidasi password, misal di-update, ataupun update ini benar apa ini passwordnya benar atau tidak, jadi kalau required, dia bakal di-confirm. Terus ada register, verify, dan seterusnya. Situ saya rasa lanjut di migrasi. Nah, misal di migrasi ini untuk database digunakan untuk menyimpan ya, jadi buat nyambung di SQL-nya. Kira-kira seperti ini. Jadi ada reset tokens, ada users, ini buat ID usersnya apa, buat atribut usersnya, ada session juga. Nah, ini lalu ada juga dummy-dummy yang kita buat untuk login tadi itu bisa dilihat di sini. Bisa login sebagai dosen ataupun login sebagai mahasiswa, admin, cheaters lah. Buat melihat siapa yang bisa login dan role apa yang bisa diloginin. Tuh. Terus udah kira-kira itu saja dari saya karena waktunya juga mepet. Sekarang mungkin kita akan lanjut menjelaskan tentang view yang akan dijelaskan oleh
Mas Ikhlas Arianto. Dipersilakan Mas Ikhlas. Baik, terima kasih Mas Tegar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya langsung saja ke view Mas Tegar di resource. View mungkin paling atas dulu out di confirm password. Jadi di sini fungsinya untuk authentication password ketika login. Jadi password di validasi apakah password ini benar atau salah. Langsung ke forget password bawahnya sekarang. Di sini ketika user lupa password bisa melakukan forget password. Sini ada formnya menggunakan metode post. Sini yang dikirim ke password email. Langsung ke login. Ini untuk tampilan login itu ada input email. Ketika ini email salah, ada error message. Lalu ada input password menggunakan tag password, jadi passwordnya nanti di hide gitu. Lalu lanjut ke register. Jadi di register ini ada nama, ada input nama. Jadi ketika nama belum diisi ada error message. Lalu ada email. Lalu ada juga input password seperti tadi. Tagnya password, di passwordnya yang di hide. Lalu ada confirm password, jadi ada 2 kali memasukkan password. Lalu lanjut ke reset. Di reset ini sendiri fungsinya untuk mereset password yang ketika user ingin forgot passwordnya di reset. Password reset token yang hidden di sini kan menggunakan CSRF. Di tokennya di reset, lalu masukkan password baru. Ada email, ada input email juga untuk mencocokkan antara emailnya. Lalu lanjut ke mungkin ke dosen. Di sini ada create. Di sini untuk menambahkan. Di sini untuk create, sini mungkin bisa ke bawah, sedikit ke bawah. Tuh di dosen itu bisa create. Jadi ada form, isi metode post. Lalu langsung ke dashboard. Pada dashboard ini sedikit ke atas Mas. Nah, di sini ada tampilan untuk header. Kita lihat ada jadwal. Ini tampilan dosen. Ada total kelas yang diambil oleh dosen. Lalu ada sedikit ke bawah Mas. Ada jumlah mata kuliah. Ke bawah lagi Mas. Dan pada dashboard ada juga total mahasiswa. Lalu lanjut ke edit. Lalu Mas Tegar
di sini edit di sini fungsinya untuk jadi kan ada tambah, jadi ini fungsinya untuk mengedit file yang sudah ditambahkan tadi. Lalu ke indeks mas. Nah, di sini indeks fungsinya untuk menampilkan file-file yang sudah di create oleh dosen. Jadi ada filter, ada label di sini untuk menampilkan file-file mahasiswa yang sudah ditambahkan. Lalu ke input nilai mas. Di input nilai sendiri di sini dosen dapat menginputkan nilai mahasiswa. Jadi ada header, ada terus ke bawah mas. Di sini ada form untuk dosen menginputkan nilai. Langsung mungkin ke jadwal, bisa ke jadwal, ke grade. Pada grade ini sama ya, di grade ini fungsinya untuk menambahkan jadwal dan diedit mas. Edit di sini untuk mengedit jadwal yang sudah ditambahkan oleh dosen tadi. Langsung bisa ke indeks mungkin. Di indeks ini fungsinya untuk menampilkan file yang sudah file jadwal yang sudah di create oleh dosen. Lalu ke mahasiswa ke create. Di sini sama sih, mahasiswa ini isinya create sini untuk create data profile. Terus ke matkul, tadi di mahasiswa ada edit, indeks sama fungsinya untuk menampilkan, edit untuk mengedit info tadi. Lalu ke matkul masih sama. Lalu mungkin langsung ke profil mas. Profil ini fungsinya untuk menampilkan profil dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin dari saya itu saja mas. Dari apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk presentasi mungkin bisa ditutup kembali oleh Mas Kofar. Baik Pak, kurang lebihnya dari setiap penjelasan anggota kelompok kita itu saja. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.